Halo Bray, balik lagi bersama saya di dalam Andi Cerita Nyata segmen horor. Nah, di dalam video kali ini itu merupakan konten dari kontrakan berhantu pada bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini itu menceritakan bahwa makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang mengganggu teman saya tadi itu mulai menampakkan wujudnya masing-masing, dan teror-teror yang dialaminya pun semakin besar. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja disimak di dalam Andi Cerita Nyata segmen horor. Nah, malam itu istri saya bercerita bahwa malam tadi sekitar jam 8, sewaktu masak di dapur, ia melihat sesosok putih-putih melayang. Yang tak lain adalah hantu pocong. Tepat 5 meter dari hadapannya. Sontak, ia kaget dan pilih berlari ke depan ruang keluarga dan duduk di samping putri yang tengah asik menonton televisi. Setelah menenangkan pikiran 1 jam setelahnya, yaitu pukul 9, istri saya kembali ke dapur untuk memasak. Ya, karena sebentar lagi saya akan pulang dari kantor. Nah, setelah ke dapur, betapa kagetnya istri saya yang ternyata peralatan masak seperti wajan, panci, kompor, dan perkakas lainnya berserakan kemana-mana. Mendapati cerita istriku tadi, aku jadi agak merinding dibuatnya. Tiga hari berlalu semenjak kejadian korek hilang dan penampakan pocong tadi. Sekarang kami mulai was-was dan lebih memperbanyak ibadah untuk menangkal gangguan gaib. Namun, gimana mau disangka, kejadian teror pada hari itu terjadi kembali. Tepat ketika malam pukul 10 saat kami bertiga asik menonton televisi, tiba-tiba lampu di atas kami tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Siapa yang tidak kaget? Ruang keluarga menjadi gelap dan si putri pun menjerit kesakitan. Karena pecahan lampu tadi 2 biji menancap di pipi putri hingga berdarah. Dan dengan segera putri kami larikan ke rumah sakit. Besok paginya saya cek dan ternyata tidak ada penyebab pecahnya lampu tersebut. Konslet atau apapun sama sekali tidak ada. Aneh kan? Seminggu setelah kejadian tersebut, sekarang giliran si putri. Setelah saya pulang kerja jam 10 malam, tiba-tiba ia berlari memeluk saya sambil menangis. Ia berkata, "Kalau lebih baik kita pindah saja dari rumah ini ya." Aku pun bertanya kenapa. Dan ia bercerita, kalau pas mengerjakan PR di ruang tamu tadi, ada 3 anak kecil bertelinga panjang dengan mata yang lebar, berlarian main kejar-kejaran sambil tertawa di hadapannya. Lalu mereka menatap tajam kepada putri, seolah-olah dia ingin kami pergi dari sini. Dan sontak, si putri pun lari ketakutan menuju kamar istri saya. Apakah ada yang tahu? 3 anak kecil itu tadi, itu apa?
Kejadian demi kejadian kami alami, dan berikutnya saya dihantui hingga saya percaya bahwa mereka memang ada di sini. Kejadian itu saya alami ketika sore hari kebetulan saya pulang jam 5 karena pekerjaan sudah beres. Jadi saya bisa pulang lebih awal. Setelah sampai rumah, saya ngantuk dan langsung ingin tidur. Dan di kamar sudah ada istri saya yang juga sedang tidur. Dan saya pun ikut tidur di sampingnya sambil memeluknya dari belakang. Karena posisi tidurnya yang membelakangi saya. Dan waktu itu saya bertanya pada istri saya, "Mah, si Putri kemana? Kok nggak ada di rumah?" Tapi istri saya diam saja, padahal saya yakin dia belum sepenuhnya tertidur. Ah ya sudahlah pikirku, mungkin si Putri lagi keluar main ke rumah temannya. Tapi aneh sekali kurasakan saat mendekap istri saya. Sekujur badannya terasa dingin dan rambutnya agak kucel berantakan. Akhirnya saya pun tertidur pulas bersama istri saya. Dan setelah 3 jam berlalu, tepatnya pukul 8 malam, tiba-tiba istri saya dan Putri mengetok-ngetok pintu rumah. Dan saya pun langsung terbangun dan membuka pintu. Istri saya bertanya, "Wah, sudah pulang ya?" "Ini ya, aku tadi sama si Putri habis dari pasar nyari jajanan buat si Putri. Karena kan besok si Putri ada acara makan-makan di sekolahnya ya." Dan sontak aku kaget dan bertanya balik, "Loh lah emang sejak jam berapa tadi pergi ke pasarnya?" Jawab istri saya, "Ya dari sore tadi sih sekitar jam 3-an. Karena kan jauh dari sini ke pasarnya." Mendengar jawaban istri saya jadi berkeringat dingin dan gemetar. Dalam hatiku aku bertanya, "Lah terus siapa yang tidur denganku tadi kalau gitu?"